الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Jawa Timur, Surabaya yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu sebagai zat yang senantiasa maha mengawal dan mengawas, asma wa ara. Dia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik, terlintas di dalam hati dan apa yang tersirat di dalam hakikat rahasia diri. Ya'lamu ma fi qulubikum. Ia senantiasa maha mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia setiap diri hambanya. Karena memang dialah yang menjadi rahasia dari setiap diri hamba. Wa ara, dan ia juga senantiasa maha melihat dari setiap aktivitas dan perbuatan yang diperbuat oleh hambanya. Apakah hambanya itu selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya ia berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Maka Allah katakan, wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan, mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur kembali di waktu tengah malam, melainkan aku yang menjadi saksi, aku yang menjadi bukti, dan aku yang menjadi dalil dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wa kafah billahi syahida. Maka cukuplah aku menjadi bukti, dalil dan saksi bagi dirimu. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Surabaya yang dirahmati Allah. Apapun macam dan bentuk ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini, maka kerjakanlah ibadah itu di atas pengenalan diri kita itu kepada Allah, atau dirikanlah ibadah itu di atas ma'rifatullah.
Jikalau ibadah yang kita kerjakan tidak kita kerjakan di atas ma'rifatullah, pengenalan akan Allah dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka berapa tahun pun kita beribadah, mungkin ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 65 tahun. Apabila ibadah yang dikerjakan itu tidak atas dasar pengenalan Allah sempurna zahir dan batin, maka ibadah yang dikerjakan puluhan tahun itu menjadi ibadah yang bernilai kosong. Ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia. Maka ini yang diutarakan oleh baginda Rasul. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita lakukan, yang kita dirikan dan kita kerjakan, kalau kita tidak mengenal yang kita sembah. Maka baru ibadah yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Apabila ibadah kita itu benar-benar ibadah yang sudah menyaksikan Allahnya dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Maka ini yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umat. Apa kata beliau? Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang nanti suatu zaman dan masa terhadap umatku di mana dia banyak mendirikan ibadah salat. Dia hanya beribadah yang wajib dan yang sunnah. Akan tetapi sebenarnya dia belum mendirikan ibadah sholat. Dia hanya sebatas mengerjakan perbuatan sholat, tapi dia belum sholat. Mana yang dikatakan perbuatan sholat? Yang dikatakan perbuatan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatum bitakbiri wa mukhtatamatum bitaslim. Adalah yang dikatakan perbuatan sholat itu beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir ratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Kelihatan berdirinya, ruku, iktidal, sujud dan duduknya, namun mereka belum sholat. Di mana letak rahasianya? Karena Rasul menjelaskan kepada kita ini. Ada dua orang di antara umatku, kata Rasul. Dia sama-sama mendirikan sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara iktidalnya juga sama. Cara sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi kata Rasul, kualitas sholat di antara dua orang umatku ini, kualitas sholatnya bagaikan langit dengan bumi. Apa maknanya kualitas sholat mereka berdua bagaikan langit dengan bumi? Maknanya, yang satu sholatnya didirikan atas ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Yang satu sholat yang didirikan bukan atas ma'rifatullah, tidak mengenal akan Allah. Maknanya, orang yang mendirikan sholat di atas ma'rifatullah itu adalah sholat yang ingat. Sedangkan sholat yang didirikan bukan atas ma'rifatullah, pengenalan diri kepada Allah, itu adalah sholat yang mabuk, adalah sholat yang lalai. Bukankah Allah menjelaskan kepada kita ini? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Jadi hakikat sholat adalah ingat. Kalau dia di dalam sholatnya tidak ingat akan Allah, maka dia hanya sebatas mengerjakan perbuatan sholat. Batang tubuhnya yang sholat dalam bentuk gerakan-gerakan, berdiri, ruku, iktidal, sujud dan duduk. Namun hatinya
ruhaninya belum hadir kepada Allah. Kalau hati dan rohani belum hadir kepada Allah, maka belum dikatakan dia itu mendirikan sholat. La sholata illa bihudurul qalbi. Tidak sah sholat, belum dikatakan sholat, kalau hatinya itu belum hadir kepada Allah. Bagaimana dia akan bisa menghadirkan hati dan rohaninya untuk ingat Allah kalau dia belum mengenal Allah? Maka kunci ibadah yang sah, kunci ibadah yang diterima itu bukan hanya sekedar dan sebatas terpenuhi syarat dan rukunnya sholat yang 13 itu. Walaupun di dalam sholatnya terpenuhi syarat dan rukun 13, tapi kalau hati tidak hadir kepada Allah, hati tidak terhubung kepada Allah, maka sholatnya itu termasuk sholat yang fawailul lil musallin. Itu adalah sholat yang lalai. Sholat yang lalai itu dikatakan sholat yang mabuk. Padahal sholat yang mabuk, apa kata Allah? La taqrabus sholah wa antum sukara. Jangan kamu dirikan sholat kalau dirimu itu dalam keadaan mabuk. Mabuk bukan karena dia minum minuman keras, tapi mabuk karena dia tidak mengenal akan hakikat rahasia sholat. Dia tidak sadar siapa yang berdiri tidak betul. Dia tidak memahami siapa yang ruku, siapa yang i'tidal, siapa yang sujud, dan siapa yang duduk. Ketika mereka tidak mengenal dan memahami hakikat tumaknina yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, itu adalah sholat yang mabuk, sholat yang fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sholat, bagi orang yang merasa dirinya lah yang mengerjakan sholat. Itulah yang dikatakan orang yang merampok haknya Allah. Dia mudah mengatakan suatu kalimat la haula wala quwata illa billah, tapi tanpa disadarinya dia sudah mempermainkan dan memperolok-olok Tuhannya. Dalam ucapannya, dalam tutur katanya, dia berani mengatakan, ya Allah, tidak ada kudratku, tidak ada iradatku, tidak ada daya dan kemampuan aku ya Allah, melainkan semata-mata kudrat, iradat, daya dan kemampuan Engkau ya Allah. Itu kata lisannya. Tapi kenyataan yang ada di dalam hati dan rohaninya, dia yang merasa yang mendirikan sholat, dia yang merasa yang takbir, dia yang merasa yang berdiri, dia yang merasa yang ruku, i'tidal, sujud, dan duduk. Ketika itu tanpa dia sadari, dia sudah merampok hak Allah dan dia sudah mempermainkan Allah, atau dia sedang memperolok-olok Tuhannya. Maka disinilah Bapak Ibu, kalau kita ingin ibadah kita itu ibadah yang sah, ibadah yang diterima, maka hendaklah kita itu mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang sah di matanya Allah. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba ya, bagaimana kita mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, sehingga kita betul-betul dalam beribadah itu tidak lagi ada kesadaran diri kita yang merasa diri kita yang wujud dan yang berbuat itu, melainkan yang muncul di dalam diri Bapak Ibu adalah kesadaran Tuhan yang benar-benar wujud, yang benar-benar berbuat. Disitulah kita paham dan mengerti hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang bersifat. Kita tidak pernah wujud dan kita tidak pernah bersifat. Ya, jadi kita akan memahami Islam itu ya secara utuh dan sempurna. Kita coba memahaminya memasuki ilmu Islam. Ilmu Islam itu sumbernya adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itu Bapak Ibu hanya 3. Ya, walaupun Al-Quran itu terdiri daripada 30 juz, 114 surat, ya, 6.236 ayat, isinya cuma 3. Mana isi Al-Quran yang 3 itu? Ya.
Yang pertama, Al-Quran itu bicara dia tentang akidah. Akidah. Yang kedua, dia bicara tentang ibadah. Yang ketiga, dia bicara tentang akhlak. Ini isi Al-Quran. Akidah, ibadah, dan akhlak. Rasulullah menyampaikan kepada umat ini, ya, bahwa akidah yang dihantarkan oleh Al-Quran, maka Nabi menyebutnya dengan iman. Nabi menyebutnya dengan iman. Ibadah yang disampaikan oleh Al-Quran, maka Nabi menyebutnya dengan Islam. Akhlak yang disampaikan oleh Al-Quran, maka Nabi menamainya dengan ihsan. Jadi ibadah di dalam Al-Quran, Islam menurut Nabi. Akhlak menurut Al-Quran, ihsan dalam penyampaian Nabi. Akidah menurut Al-Quran, iman dalam pandangan Nabi. Yang kedua, apa ilmu yang mempelajari tentang akidah, ibadah, dan akhlak? Sebagai sumber hukum tadi. Ilmu yang berbicara tentang ibadah, tentang Islam, ini yang disebut namanya ilmu syariat. Sedangkan ilmu yang berbicara tentang akhlak dan ihsan, ini disebut namanya dengan thariqat. Dan ilmu yang berbicara tentang akidah dan iman, inilah yang dimaksud namanya dengan hakikat. Jadi syariat itu berbicara tentang ibadah, berbicara tentang Islam. Thariqat itu berbicara tentang akhlak dan ihsan, hakikat itu berbicara tentang akidah dan iman. Jadi ilmu yang berbicara tentang syariat, ibadah dan Islam itu, inilah yang dihantarkan oleh para ulama yang disebut namanya dengan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang berbicara tentang aturan, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syarak, hukum-hukum taklifi, halal, haram, sah, batal, mubah. Dia berbicara tentang sholat, dia berbicara tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang kurban, ya, berbicara dengan tentang muamalah, tentang nikah, ya, semuanya itu yang disebut namanya ilmu fikih. Makanya ilmu fikih itu jangkauannya, ranahnya, yang kena hukum halal, haram, sah, dan batal itu berkaitan langsung Bapak Ibu pada tubuh jasmani. Nih, pada tubuh jasmani. Maka tubuh ini yang kena hukum. Kalau tangan ini mencuri, maka tangan itulah yang kena hukum. Karena memang tangan yang nampak kelihatannya mencuri. Tangan yang kena potong. Itu ilmu fikih. Yang kedua, ilmu thariqat yang berbicara tentang akhlak dan ihsan, maka disebutlah namanya dengan tasawuf. Tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu ranahnya dia berbicara tentang seluk-beluk hati. Seluk-beluk hati.
Bagaimana pemahamannya? Kalaulah batang tubuh kita ini Bapak Ibu bagus syariatnya, ya, hadisnya sahih, hadisnya mutawatir, bagus fisik ini. Namun apabila hatinya itu ujub, hatinya itu dengki, sum'ah, ghibah, dan namimah, maka apapun macam bentuk ibadah yang diperbuat oleh anggota tubuh ini menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Kenapa? Karena hatinya itu kafir. Makanya supaya hati kita itu benar-benar ada sifat sabarnya, ada sifat ikhlasnya, ada sifat ridhonya, ada sifat tawaduknya dan tadaruknya, wajib kita memahami namanya ilmu tarikat tasawuf, supaya hati kita itu ada sifat tawadu, tawakal, sifat namanya sabar dan ikhlas itu. Tidak ada lagi namanya dendam-dendam kusumat, tidak ada lagi namanya sifat dengki itu. Kan sia-sia amal ibadah kita Bapak Ibu. Kita dikatakan namanya orang masjid, orang surau, orang langgar. Kita dikatakan ahli ibadah, tapi hatinya kafir kepada Allah. Maka tak ada gunanya. Maka wajib Bapak Ibu kita memahami namanya tasawuf, karena dia akan berbicara namanya tentang akhlak ini. Itulah yang dikatakan yang zohir ini menunjukkan yang batin. Yang zohir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh itulah sebenarnya kenyataan daripada perbuatan hati. Maksudnya bagaimana? Kalau hatinya kita Bapak Ibu, ya, mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, mendapatkan hidayah dan petunjuk, hati kita sedang berbunga-bunga, maka kelihatanlah pada fisik ini, pada wajah kita ini nampak kelihatan senyumnya, senyum pepsode. Lunak wajah ini. Ini yang dikatakan lunak gigi daripada lidah. Allah merahmatiku, Allah sayang kepada aku. Kenapa kita mengatakan Allah merahmatiku, Allah sayang kepada aku? Karena hati ini sedang berbunga-bunga, sedang senang mendapatkan nikmat dan karunia. Maka nampak biasnya, nampak pancarannya itu pada anggota tubuh kita ini. Akan tetapi apabila hati kita ini bermasalah, mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, anak sakit, suami bermasalah, suami baik, istri lari, bermasalah. Maka ketika hati bermasalah juga nampak kelihatannya pada fisik ini. Nampak wajah tuh manyun aja. Bakarui kan yang Bapak Ibu. Apabila ngomong lantang-lantung sing itu bahasa Ustaz. Mengecek itu tidak tahu ujung pangkal. Mudah marah, mudah emosi. Kenapa mudah marah dan emosi? Karena hatinya ini bermasalah. Inilah yang Ustaz katakan, apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, inilah kenyataan daripada perbuatan hati sebenarnya. Makanya Nabi Isa Bapak Ibu, ketika beliau membawa anak muridnya jalan-jalan sore, maka Nabi Isa dan muridnya ini berjumpalah dengan sesosok hewan yang telah membangkai. Lalu apa kata anak muridnya sambil ngomong dengan Nabi Isa? Ketika itu kata anak muridnya, sambil menutup kedua hidung dan menutup hidungnya dengan mulutnya dengan kedua telapak tangannya, apa kata muridnya? Alangkah busuknya hewan yang mati ini. Kata anak muridnya. Sambil menutup hidung dan mulutnya ini dengan kedua telapak tangannya. Apa kata Nabi Isa? Alangkah putihnya gigi hewan yang mati ini.
Anak muridnya mengatakan apa tadi Bapak Ibu? Alangkah busuknya. Nabi Isa bilang apa? Alangkah putihnya gigi hewan yang mati itu. Lalu Nabi Isa pun melanjutkan pembicaraan. Apakah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah? Benar, wahai Nabiullah Isa, hewan yang mati itu juga adalah ciptaan Allah. Kalaulah hewan yang mati itu ciptaan Allah, maka ciptaan Allah itu selalu ada sisi baiknya. Namun kenapa kamu tidak mampu memandang sisi terbaik dari apa yang diciptakan Allah? Lalu apa kata Nabi Isa? Sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ada di dalam akal pikirnya. Kalaulah di dalam hati dan akal pikirnya itu baik, maka yang keluar dari lisannya itu adalah hal yang baik. Apa yang diucapkannya, apa yang dibicarakannya pasti baik. Karena hati dan akalnya itu baik. Tapi apabila hati dan akal manusia itu tidak baik, maka tetap dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka ketika itu muridnya Nabi Isa itu semuanya terdiam. Begitulah pandangan Isa memandang sisi terdalam, sisi batin di balik sisi yang zahir. Tapi muridnya tidak mampu memandang sisi dalam, sisi yang batin di balik sisi yang zahir atau yang tersurat. Maka orang yang selalu memandang yang zahir, tidak mampu dia memandang yang batin, itulah sebenarnya pandangan iblis. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mampu memandang, melihat dan menyaksikan yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunianya. Tapi mereka amatlah sangat lalai untuk memandang yang hakikat di balik dunia itu. Makanya iblis kenapa tidak mau dia patuh kepada Allah? Pada saat Allah memerintahkan kepada iblis, wahai iblis, wahai Adam, sujudlah kamu ya kepada Adam. Kata Allah kepada iblis dan kata Allah kepada mereka, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu malaikat sujud kepada Adam, Bapak Ibu. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Lalu dia protes. Ya Allah, untuk apa aku mesti sujud kepada Adam ya Allah? Khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Bukankah engkau ciptakan aku daripada api dan Adam engkau ciptakan daripada tanah? Mana yang lebih mulia asal kejadian aku api dibandingkan asal kejadian Adam daripada tanah? Ketika dia memandang Adam itu dari sisi zahir, penciptaan dan kejadiannya berasal daripada tanah, dan dia memandang dirinya asal kejadiannya daripada api, maka iblis di situ tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dirinya. Sedangkan malaikat sujud dia kepada Adam atas perintah Allah, karena malaikat mampu memandang sisi batin, malaikat mampu memandang sisi yang tersirat di balik sisi yang zahir daripada diri Adam. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Mestinya Bapak Ibu, Tuhannya iblis siapa? Tuhannya malaikat? Tuhannya Adam? Kalaulah Tuhannya iblis, malaikat, dan Adam itu adalah Allah, mestinya pertanyaan Allah, wahai iblis, wahai malaikat, wahai Adam, sujud dan patuhlah kamu kepada aku. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan itu? Iblis, malaikat, Adam, kamu mesti sujud kepada aku karena aku Tuhanmu.
Namun apa kata Allah? Wahai malaikat, wahai iblis, tak perlu kamu sujud kepada aku, tapi sujudlah kepada Adam. Sujud kepada Adam, sudah sama kamu sujud kepada aku. Lalu siapa Adam itu yang sebenarnya? Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.